cocok dengan cara dia membesarkan aku ketika dulu misalnya. Tapi aku berhutang ketika dia punya pemikiran kritis. Hasil daripada itu aku ketemu Islam. Tapi ketika aku ketemu Islam, aku kasih kepada bapakku nih misalnya. Dia belum untuk dapat hidayah. Nah ini terjadi juga pada pamannya Rasulullah. Walaupun aku nggak berharap bapakku kayak pamannya Rasulullah ya. Ketika terus kemudian pamannya Rasulullah itu wafat tanpa beriman pada Rasulullah, Mas. Itu Rasul bayangin sedihnya kayak apa. Lah kita aja punya teman kita suruh nonton film satu yang bagus banget, terus dia meninggal suruh nonton film, itu aja kita sedih. Iya. Iya. apalagi nggak dapat hidayah. Nah, maka ketika Rasul sedih banget itu, Allah nurunin satu ayat yang benar-benar ngajarin kita tentang hidayah. Allah turunkan ayat, tercatat di dalam Al-Quran, ayat ini berfungsi dua, hiburan dan teguran pada Rasulullah. Jadi hiburan, teguran di saat yang sama. Apa hiburannya? Nanti aku cerita. Ayatnya begini. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa menunjuki atau kasih hidayah pada orang-orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi mayasya. Allah kasih hidayah pada siapapun yang dia suka. Yang terakhir, wahuwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang layak dapat hidayah. Itu hiburannya adalah, Muhammad, you do nothing wrong. Kamu gak berbuat sesuatu yang salah. Ini bukan kegagalan kamu untuk nganterin hidayah pada orang. Walaupun orang itu kamu cinta. Tapi teguran pada Rasulullah adalah, Muhammad, kamu jangan kira ini adalah tugasmu. It's above your pay grade. Wow. Artinya kalau ada seseorang yang gak dapat hidayah, kamu bukan kamu yang salah. Tapi jangan juga kamu merasa bahwa kamu yang kasih. Ini aku yang kasih doang dan aku lebih tahu ya siapa yang harus dikasih hidayah. Artinya kadang-kadang aku merasa ya, dilemanya adalah, apa bapakku itu lebih jelek daripada yang lain ya? Padahal dia ngasih aku uang, dia ngasih aku segala macam yang aku perlukan dalam dakwah, dia dukung dakwahku, tapi kok dia belum dapat hidayah. Tapi Mas Panji yang komika gitu kan ya, yang dalam tanda kutip mungkin palanya isinya salah semua sebenarnya. Punchline kan karena salah ya. Tapi dapat hidayah. Atau orang-orang yang muslim sebenarnya kan mereka sudah dapat hidayah itu, karena setidaknya mereka punya akal dan mereka punya ACC itu kan gitu kan ya. Nah, itu kadang membuat aku berpikir, ya udah memang di titik ini balik lagi kata Mas. Kita berarti belum tahu aja. Karena aku juga pernah dibuktikan salah kan oleh Allah kan soal hidayah ini. Percaya gak Mas? Aku tuh pernah bilang begini sama teman-temanku. Ada orang-orang ya yang mereka dapat hidayah pun itu gak akan bawa kebaikan buat Islam. Oh, dia udah dapat hidayah pun gak akan bawa kebaikan terhadap Islam. Itu kata aku. Aku bilang contohnya Fir'aun. Atau orang-orang yang di Christchurch yang nembakin orang-orang muslim banyak itu. Iya betul. Tapi ternyata aku playing God. Aku seolah-olah aku kayak jadi Tuhan gitu maksudnya. Harusnya aku gak boleh gitu. Karena aku ngejudge orang. Aku bilang ada beberapa orang gak usah dapat hidayah. Maka Mas, coba bayangin ya. Saking bencinya aku sama kakakku, aku gak pernah doain kakakku dapat hidayah. Wow. Aku cuma doain bapakku, ibuku dapat hidayah, adikku, kakakku aku skip. Karena aku gak suka sama dia. Aku bilang, dia juga gak akan bawa kebaikan ketika dia dapat hidayah. Tapi aku belajar dengan cara yang sulit kan. Akhirnya ketika aku bilang tentang hidayah seperti itu, tiba-tiba ada yang WhatsApp aku, Lik, ini maksudnya hadis ini apa ya? Aku bilang siapa nih Felix gitu, laki. Pas kulihat ternyata kakakku. Wow. Kan aku nggak save nomornya Mas. Pas klik aja. Ya makanya aku nggak save. Oh ternyata kakakku. Ternyata percaya nggak percaya Mas? Aku doain siapa? Allah nunjukin siapa? Gila. Akhirnya aku jadi ngerti. Aku bilang gila. Ketika dia syahadat sama Ustadz Adi, aku nangis. Aku bukan nangis karena aku terharu sih. Aku nangis karena